Halo semuanya, welcome to the grid, bareng gua Rangga. Gua udah ngikutin perkembangan smartwatch lumayan lama, dan gua udah pernah nyobain berbagai macam model smartwatch. Nah, kali ini gua dapat kesempatan buat nyobain Mi Watch, salah satu smartwatch terbaru dari Xiaomi. Kira-kira apa aja yang gua suka dan yang gua kurang suka dari Mi Watch ini? Tapi sebelum kita lanjut, buat yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid ya. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga bakal update video baru setiap minggunya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Hal pertama yang bikin gue tertarik sama Mi Watch ini adalah layarnya. Mi Watch ini memiliki layar AMOLED 1,39 inch dengan resolusi 454 x 454 pixel dan tingkat kecerahannya yaitu 450 nits. Layarnya cukup besar dan tipe layar AMOLED dengan resolusi tinggi menurut gue sih udah cukup tajam buat smartwatch sehingga nyaman banget untuk dilihat. Kemudian desainnya juga cukup simple, nggak neko-neko misal dengan tambahan angka-angka di sekitar bezel seperti yang banyak gue lihat di smartwatch merek lain. Ini polos aja gitu, cuman ada dua tombol di sisi kanan untuk ke menu home dan menu sports. Untuk form factornya dengan layar rounded sih relatif ya. Ada yang nyaman, ada juga yang nggak nyaman. Kalau gue sih nggak pernah ada masalah dengan form factor dari smartwatch yang rounded shape atau squarish kayak Apple Watch. Semuanya gue suka dan masing-masing menurut gue punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kemudian, strapnya juga menggunakan ukuran standar 22 mm dengan quick release yang sangat mudah dilepas pasang. Ini juga jadi nilai plus buat gue, karena gue bisa pakai strap-strap smartwatch lama yang gue punya tanpa perlu adaptor atau tambahan apapun. Dan cari strapnya juga gampang. Tinggal cari aja yang ukuran 22 mm dan hampir semuanya kompatibel dengan Mi Watch ini. Next, port activity trackernya cukup komplit. Oke, jujur aja, fitur ini kayaknya emang jarang gue pakai. Gue paling pakai buat sepedahan sama walking. Tapi total ada 117 mode sport yang bisa dipilih buat di tracking sama Mi Watch ini. Nah, sekarang kita bakal coba Mi Watch ini buat nge-track walking di sekitar studio kita ya. Udah gue stop trackingnya, terus kebaca nih summary-nya walking sekitar 300 meter, active kalori, total kalori, steps, waktunya juga kebaca, kemudian average pace, average speed, kemudian average heart rate juga kebaca, pace-nya kebaca, heart rate kebaca, cukup lengkap sih ininya, measurement-nya, terus activity tracker-nya komplit, datanya lumayan komprehensif juga gitu kira-kira. Oke, ini hasil tes dari sports mode walking dengan Mi Watch. Oke, lalu selain activity trackernya, sensornya juga cukup komplit. Ya, sensor di Mi Watch ini cukup komplit dan banyak banget. Ada heart rate sensor, acceleration sensor, gyroscope, GPS, geomagnetic sensor, air pressure, dan ambient light sensor. Tapi salah satu yang cukup penting menurut gue adalah blood oxygen sensor. Semenjak pandemi berlangsung, banyak smartwatch yang dilengkapi fitur blood oxygen sensor ini untuk mengukur kandungan oksigen dalam darah. Fitur ini belakangan berguna karena emang jadi salah satu indikator untuk mendeteksi COVID-19. Jadi gue rasa di masa pandemi sekarang, keberadaan blood oxygen sensor ini di dalam smartwatch bisa menjadi nilai tambah yang cukup penting. Terus baterai dari Mi Watch ini gimana? Baterainya berukuran 420 mAh dan klaimnya itu bisa bertahan sampai 16 hari. Nah, pada prakteknya gimana? Pertama kali gue pakai kok gue ngerasa nggak sesuai klaimnya yang 16 hari. Pemakaian per hari bisa berkurang sekitar 20% baterainya, atau total dipakai sekitar 5-6 harian lah. Gue nggak bilang baterainya boros ya, 5-6 hari itu juga udah cukup banget sebenarnya.
tapi kayaknya kok nggak sesuai klaimnya aja. Nah, setelah ditelusuri lebih lanjut, sepertinya karena always on display dan heart rate sensornya gue nyalain terus. Kemudian gue coba matiin, jadinya sih sekarang lumayan awet. Sehari paling berkurang 5% sampai 6% kira-kira. Jadi kalau mau sampai klaim 16 hari sih bisa, tapi dengan syarat sensor-sensor dan always on display-nya dimatiin. Nah, tapi ada beberapa hal yang bikin gue kurang suka sama Mi Watch ini. Yang pertama adalah build quality-nya yang terasa plastik banget, sehingga jadi ringan banget dan terasa tuh nggak solid gitu. Dan yang kedua adalah nggak adanya aplikasi third party dan watch face third party di dalam Mi Watch ini. Jadi cuma bisa pakai aplikasi dan watch face bawaan dari aplikasi Mi Watch. Oke, watch face bawaan yang bisa di-download emang cukup banyak, hampir 100 model. Tapi kayaknya banyak yang nggak cocok nih sama selera gue. Gue lebih suka watch face yang simple-simple aja, dan pilihan watch face yang simple-simple itu nggak banyak di sini. Dan untuk third party apps-nya, ya udah emang nggak bisa diapa-apain. Kecuali berharap semoga bakal ada updatean untuk App Store atau support dari third party apps di Mi Watch ini. Overall, gue cukup puas sih selama memakai Mi Watch ini. Layarnya oke, baterainya cukup awet, kemudian sensor-sensornya komplit, tapi kekurangannya juga ada dan menurut gue kekurangannya masih bisa diterima. Mi Watch ini dijual seharga Rp1.599.000. Menurut gue harganya udah cukup tepat dan udah cukup terjangkau juga. Ada 3 pilihan warna, yaitu warna hitam seperti yang gue pakai sekarang ini, kemudian warna navy blue, dan warna beige. Gimana? Kalian tertarik nggak dengan Mi Watch ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid, like videonya kalau emang suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Kemudian follow Instagram kita juga di @thegridco.id. Oke, terima kasih. The Grid sign out. Bye. Jadi cuman bisa pakai aplikasi dan Mi Watch ini dijual seharga 1.100.000. Ulang ya dari Mi Watch ini ya. Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Gua cukup mengikuti perkembangan smartwatch.